Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Terungkap alasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, dan anak buahnya menolak laporan pendampingan terhadap bos rental, Ilyas Abdurrahman, yang mobilnya diduga akan dibawa kabur. Adapun Ilyas menjadi korban penembakan setelah mencoba untuk mengejar mobil rental miliknya di rest area Tol Tangerang, Merak pada Kamis, 2 Januari 2025. Kapolda Banten, Irjen Suyudi Aryo Seto, mengatakan anak buahnya di Polsek Cinangka menolak pendampingan karena merasa tidak mampu untuk melakukan pengejaran. Suyudi mengatakan anggota Polsek Cinangka merasa jumlah personel sedikit, sehingga laporan pendampingan ditolak. Tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Padahal, jika merasa tidak mampu, Suyudi mengatakan Polsek Cinangka bisa meminta tambahan dukungan ke Polres, namun, upaya tersebut tidak dilakukan. Suyudi juga membeberkan kronologi pelaporan oleh Ilyas ke Polsek Cinangka pada Kamis dini hari sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Adapun saat kejadian, Polsek Cinangka memperoleh laporan, 2 dari 3 GPS yang terpasang di mobil Honda Brio milik Ilyas telah dicopot. Setelah menerima laporan, anggota Polsek Cinangka pun melaporkan ke AKP Asep untuk meminta petunjuk. Suyudi mengatakan Kapolsek merasa tidak bisa melakukan pendampingan karena laporan terkait leasing. Bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya, bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto ya. Nah, terjadi komunikasi di sana ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Ya, nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya, yang sanksinya
dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.